Rekan-rekan akademia Usep Suhud dengan video baru. Lanjutan dari video sebelumnya, setelah data ditransfer ke ini ya, setelah data ditransfer ke apa namanya SPSS, saya akan mengolah deskriptif data dulu. Oke, cukup seperti ini. Nah, ini copy, lalu saya pindahkan ke, katakanlah saya sini ya. Oke. Nah, ini data frekuensi ya. Yang pertama adalah tentang apakah Anda pernah memperoleh. Nah, pertanyaan ini saya taruh di belakang. Nah, terus jika Anda ingin lagi, ini kan cuma frekuensi aja ya. Ketika kita menghitung frekuensi ya cukup tadi langkah-langkahnya sesimpel itu. Kita pengen tahu berapa orang jumlah responden, berapa orang yang oke. Nah, dari sini ini berdasarkan usia. Ini ada sebuah kesalahan yang saya lakukan, yaitu saya ada pertanyaan tentang jenis kelamin yang terhapus ya, yang terhapus, dan itu sangat saya sesali karena biasanya kalau saya kirim ke jurnal bereputasi itu sedetail itu mereka bertanya gitu. Nah, untuk itu biasanya akan saya akali dengan cara saya akan membuat pengakuan. Jadi di nanti kalau di skripsi itu di bab 5 ya, tapi kalau di artikel itu bukan bukan apa istilahnya, bukan di bab 5 tapi di bagian, bisa di bagian apa? Di bagian kesimpulan. Oh, apakah Anda pernah terinfeksi COVID? Mestinya ditaruh di cut. Kita taruh di sini. Jadi ini kayak sekuensial pertanyaannya. Oke, anyway, seperti ini dulu ya. Beberapa hal yang mungkin tidak perlu ditampilkan. Sebentar, ini saya hapus dulu. Nah, ini kita nggak perlu. Biasanya ini saya gabungkan cara nulisnya ya. Ada tidak semua bagian itu kita tampilkan. Ada beberapa yang karena kalau kita tampilkan artinya harus kita jelaskan gitu loh konsekuensinya. Nah, ini yang ini saya hapus. Oke. Nah, ini kembali saya autofit. Oke. Nah, ini tinggal kita rapikan lagi seperti apa. Oke. Nah, saat melakukan uji hipotesis, ini kan yang kita buat adalah lebih ke deskripsi ya. Deskripsi itu bukan uji deskripsi, ini kita cuman memaparkan, memberikan gambaran siapa sih responden kita gitu. Jadi ini bukan bagian dari uji data. Jadi deskripsi itu hanya memberikan deskripsi siapa responden kita atau bagaimana data kita ya. Oke.
Nah, ini bisa kita tampilkan secara berbeda mengenai background. Jadi background pertanyaan ini tuh tentang apakah Anda pernah terinfeksi gitu kan. Jadi 48 pernah ya. Ini lihat. 48 pernah. Nah, ini apakah Anda pernah vaksin sebelumnya? Pernah juga. Jadi pertanyaan ini saya keluarkan dulu. Ini dua kolom ini nggak perlu. Oke. So, hal lain yang bisa Anda lakukan adalah Anda membuat deskripsi, apa istilahnya, uji deskripsinya berupa ini. Analyze. Sorry. Pergi ke analyze. Ini saya punya mouse tuh sangat analyze, terus kemudian deskriptif, terus kemudian cross tab ya. Cross tab ini Anda bisa padu padankan antara misalnya usia dengan jenis kelamin, atau antara yang pernah terinfeksi COVID dengan misalnya usia, atau dengan status pernikahan, status pekerjaan, atau tingkat pendidikan ya. Nah, kalau ada di sini jenis kelamin, itu dengan jenis kelamin. Saya mau contohkan ini. Nah, jadi ini hasil cross tab-nya bahwa yang pernah terinfeksi itu ini, kira-kira sebarannya seperti ini. Oke, sorry, saya hapus dulu. Saya kembali lagi ke SPSS. Analyze, deskriptif, cross tab ya, ini udah ada. Nah, ini copy, lalu kita taruh di sini. Ya. Anda ini cross tab. Sekali lagi, ini bisa Anda kecilkan menjadi 11 ya. Terus jenis kelamin jenis fontnya juga bisa kita rubah. Oke, tinggal berikutnya Anda, kalau ini adalah hasil misalkan ya. Terus di sini profil responden. Anda bisa bercerita gitu. Secara total peserta atau partisipan dalam penelitian ini adalah 259 orang. Oh iya, ada satu hal yang saya lupa. Saya kembali lagi ke sini. Ini booster. Cek di sini. Ada pertanyaan screening di awal, yaitu tentang ini. Apakah Anda pernah memperoleh. Nah, di sini ada satu responden yang jawab, apakah ada yang belum sama sekali. Nah, ini nih kita hapus. Yang sama sekali belum pernah. Ini ada satu, ini kita hapus. Yang belum pernah memperoleh vaksin. Ya, jadi dari total 259 dikurangi 1. Ya, ini tadi saya lupa. Mestinya screeningnya dulu dikerjakan, dihapus data-data yang tidak relevan, karena namanya juga screening kan. Jadi harus kita screen, harus kita filter. Nah, baru kita mulai dengan tadi uji apa istilahnya
frekuensi. Setelah frekuensi baru uji. Nah, ini artinya saya harus mengulang lagi yang tadi saya lakukan, keliru. Oke, copy, setelah diblok di copy. Selanjutnya seperti yang tadi saya lakukan, ya. Jadi kita akan membuat atau bisa kita gunakan Excel. Ya, ini jika ingin hasilnya lebih rapi, lebih mudah, kita bisa gunakan Excel untuk, nah ini nih yang kayak gini nih kita buang. Gitu ya. Jadi ada dua cara sebelum kita tampilkan ke sana, ini kita apa istilahnya? Kita paste dulu di mana? Di sini. Kita paste dulu di Excel supaya lebih rapih ketika menghitungnya, ya. Ini kemudian oke. Nah, valid ini bisa kita ganti dengan pernah terinfeksi. Pernah vaksinasi. Gitu ya, teman-teman. Jadi, nah pertanyaan ini nggak usah kita ulang lagi. Ini ada usia, jadi kita ganti dengan usia. Terus kemudian ke bawah adalah status pernikahan, kemudian status pekerjaan, terus kemudian. Nah, oh ya, sekali lagi, ini ada masalah yang saya lakukan karena jenis kelamin lupa saya tanyakan. Ya. Oke, ini di copy lalu pastekan di sini di bab 4. Jadi kalau Anda nulis skripsi itu berarti kan bab 4 atau hasil ya. Nah, ini yang pertama itu adalah profil responden. Paste di sini begitu. So, mudah-mudahan video ini membantu Anda saat menyajikan hasil penelitian. Sampai ketemu lagi pada video saya berikutnya.